Film diawali dengan diperlihatkan kota New York sedang dalam masa kritis dan dipenuhi kejahatan yang tak terkendali akibat munculnya gangster yang berbuat tindak kejahatan secara acak. Kemudian kita diperlihatkan dengan beberapa polisi yang sedang memeriksa sebuah TKP. Di situ ditemukan pasangan kekasih yang jadi korban kejahatan sebuah gangster. Sang pria meninggal karena jatuh dari lantai gedung dan si wanita disiksa hingga ditemukan sekarat. Di sana kita diperkenalkan dengan Sarah. Dia adalah adik dari si wanita. Tanpa si wanita tahu bahwa kekasihnya atau si pria sudah meninggal akibat jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Entah bagaimana kronologis kejadian tersebut, tetapi yang pasti si wanita dinyatakan meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Satu tahun kemudian, kita akan melihat sebuah momen luar biasa di mana seekor burung gagak tiba-tiba hinggap tepat di atas batu nisan kuburan si pria tadi yang membuatnya kembali bangkit dari kuburan. Dengan tertatih-tatih, pria itu pun berjalan melalui gang gelap untuk menuju kembali ke apartemen miliknya yang menjadi TKP tadi. Hingga saat dia sampai di sana, si pria pun menemukan kucing miliknya yang merupakan saksi bisu dalam kejadian tersebut. Di sana si pria tiba-tiba bisa melihat ingatan si kucing melalui matanya yang menyaksikan sang kekasih diperkosa beramai-ramai dan disiksa dengan sangat amat sadis. Dan saat pria mencoba mengulangi momen jatuh dengan bergelantungan di atas kusen jendela, tangannya pun seketika pulih dan tak meninggalkan bekas luka sedikit pun. Dengan cat wajah bekas kekasihnya, pria tersebut pun melukis wajahnya dengan cat tersebut dan berniat untuk membalaskan dendam atas tragedi menyedihkan ini. Pria tersebut bernama Eric. Melalui mata si gagak, Eric pun mengikutinya dan berlari dari gedung ke gedung. Hingga saat salah satu pelaku ditemukan, Eric pun menjatuhkan dirinya dari gedung tersebut. Di sini terjadi perkelahian di antara Eric dan si pelaku. Dan saat Eric mencoba melihat mata si pelaku, Eric pun menyaksikan kembali saat-saat kekasihnya diperkosa dan disayat tubuhnya dengan sangat keji. Namun hal itu membuat Eric tiba-tiba melemah. Tapi saat si pelaku melempar pisaunya, Eric dengan mudah menangkapnya dan melempar balik hingga si pelaku tewas saat itu juga. Kemudian Eric pergi menuju ke toko gadai di mana para pelaku menggadaikan cincin tunangan kekasihnya di sana. Si pemilik toko yang kaget langsung menembak Eric. Tetapi karena Eric pada dasarnya sudah mati, tubuhnya pun tak mempan terhadap serangan fisik. I'm looking for something in an engagement ring. You can find it in me. Setelah mendapatkan cincinnya, Eric pun menyuruh si pemilik toko untuk menyampaikan pesan ancamannya kepada para pelaku yang lain bahwa dia akan datang dan menghabisi mereka satu persatu dengan cara yang sangat menyakitkan.
Setelah itu, Eric pun pergi membawa sebuah gitar miliknya yang berada di sana dan meledakkan tempat tersebut. Sementara itu, para polisi pun menemukan jasad si pelaku tadi dengan kondisi mengenaskan. Kemudian kita akan melihat pelaku kedua yang tengah akan mengadu Liang Cipapang. Namun harus gagal karena tiba-tiba Eric datang menjenguknya. Karena kesal dan terus ditantang untuk menembaknya, si pelaku pun menembak Eric tepat di telapak tangannya hingga membuat sebuah lubang di sana. Namun telapak tangan Eric pun kembali utuh. Hingga saat Eric merebut pistolnya, si pelaku pun tewas dan jasadnya diletakkan di bak mandi. On the lips and hearts of all children. Sementara itu, kita akan melihat si pemilik toko yang baru saja tiba di markas geng para pelaku tersebut. Kita akan melihat ketua dari semua gangster yang bernama Top Dollar. Si pemilik toko pun menyampaikan pesan Eric kepadanya, termasuk burung gagak dan kemampuan yang Eric miliki. Setelah mengetahui dua anak buahnya mati dan mendengar pesan yang disampaikan dari si pemilik toko, Top Dollar pun merasa bahwa ini bukan lagi main-main dan menganggap bahwa Eric adalah sebuah ancaman besar. Untuk melampiaskan emosinya tersebut, Top Dollar pun membunuh si pemilik toko tersebut dengan menancapkan pedang tepat di kerongkongannya dan menembak jasadnya beberapa kali hingga dia merasa puas untuk sementara waktu. Di sisi lain, kita akan melihat dua pelaku lain yang sedang akan pergi keluar. Namun satu pelaku masuk untuk belanja di Alfamart. Tiba-tiba, Eric sudah berada di dalam mobil dan menyuruh satu pelaku untuk menjalankan mobilnya. Hingga saat temannya sudah pergi, si pelaku lain pun tak sengaja tertabrak mobil. Namun beruntung masih selamat dan langsung mengejarnya. Sampai di dermaga, Eric pun mengikat si pelaku dengan lakban yang di situ terdapat beberapa peledak. Hingga saat si pelaku menyadari bahwa itu Eric, di situ dia sadar bahwa apa yang telah dilakukannya benar-benar suatu kesalahan besar. Pelaku lain yang melihatnya dari jauh pun hanya bisa melihat temannya mati tanpa bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, kita akan melihat ajudan dari si Top Dollar sedang memeriksa makam Eric yang berlubang untuk mencari tahu tentang kelemahan dari si Eric. Singkat cerita, esok malam pun tiba. Si pelaku yang selamat pun terlihat sedang berada di markas. Dia menjelaskan semuanya kepada Top Dollar bahwa ada pria dengan lukisan di wajahnya yang sebentar lagi akan membunuhnya. Untuk itu si pelaku pun meminta pertolongan Top Dollar untuk melindunginya. Tak butuh waktu lama, Top Dollar pun mengerahkan seluruh pasukannya dan terlihat sudah bersiap dengan beberapa senjata di meja mereka. Namun sebelum mereka berangkat, Eric justru datang sendiri ke hadapan mereka dan langsung duduk silat tepat di meja mereka. Eric pun mengatakan bahwa dia hanya menginginkan si pelaku dan dia akan pergi tanpa melibatkan mereka semua. Namun Top Dollar yang merasa bahwa dialah penguasa kota tersebut tak ingin menurut begitu saja dan menyuruh semua orang untuk menembakinya. Setelah Eric terjatuh, mereka pun tertawa, tapi tiba-tiba dari situ terjadi tembak-tembakan, di mana Eric berhasil membunuh mereka semua, termasuk pelaku terakhir yang menjadi targetnya. Top Dollar sendiri berhasil melarikan diri bersama asisten dan ajudannya, di mana mereka akhirnya berhasil mengetahui bahwa kelemahan Eric adalah burung gagaknya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menangkapnya saat itu juga. Setelah semua misi selesai, Eric pun tak punya tujuan lagi untuk tetap hidup dan memutuskan untuk kembali ke makamnya dan mati dengan tenang di sana.
Namun justru dia malah menemukan Sarah dan menyuruhnya untuk pulang dan jangan menunggunya lagi di sana. Tak diduga, Top Dollar ternyata mengikutinya dan menculik Sarah untuk memancing agar Eric datang. Melalui mata si Gagak, Eric pun mengetahui hal itu dan langsung datang untuk menyelamatkan Sarah. Sesampainya di sana, sang ajudan langsung menembak si Gagak yang diyakininya sebagai titik kelemahan dari Eric. Dan ternyata benar, saat Top Dollar menembaknya, Eric pun langsung tersungkur dan tak sekuat sebelumnya. Melihat si Gagak masih bergerak, Top Dollar pun menyuruh ajudannya untuk membunuhnya, tetapi berhasil digagalkan oleh kedatangan bapak polisi yang langsung menembaki mereka semua. Di sini terjadi adegan tembak-tembakan di mana si ajudan berhasil dilumpuhkan. Tetapi Top Dollar dan asisten berhasil membawa Sarah bersama mereka. Polisi sendiri terkena tembakan yang membuatnya tidak bisa lagi membantu Eric, sehingga Eric harus menyelesaikan semua ini sendirian. Dengan bahunya yang terluka, Eric pun menghampiri si asisten yang mengancam akan membunuh Gagaknya. Tetapi justru si Gagak berhasil mematuk mata si asisten hingga membuatnya tewas terjatuh. Sementara Top Dollar sendiri terlihat sedang menyandra Sarah di atap gereja dan mengancam akan melemparnya ke bawah. Tapi beruntung, Sarah berhasil menggantung di ujung atap. Eric sendiri harus bertarung dengan Top Dollar dengan kondisi terluka. Hingga saat Eric kalah, dia pun mencengkram kedua mata Top Dollar dan mentransfer penderitaannya selama hidup ini sehingga membuat si Top Dollar terjatuh dari atap. Setelah semua selesai, Pak Polisi pun berhasil diselamatkan. Eric sendiri kembali ke makamnya. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulur seluruh alur cerita film The Crown tahun 1994. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran, silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dul Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.